Istilah grooming banyak disebut dalam beberapa hari belakangan. Istilah ini kembali ramai usai aktris Aureli Moremans meluncurkan buku berjudul Broken Strings yang merupakan kisah masa remajanya saat baru memasuki dunia entertainment hingga menjadi korban grooming. Kisah yang ditulis dalam dua bahasa, Indonesia dan Inggris ini, viral di media sosial dan memantik perbincangan publik tentang apa itu grooming. Ya, seringkali tidak disadari, grooming memang tak selalu terjadi secara fisik, namun juga bisa lewat interaksi di dunia maya, media sosial, dan permainan online, di mana pelaku memanfaatkan kedekatan emosional untuk mendapatkan data pribadi atau kontrol atas korban. Untuk itu, orang tua diminta lebih waspada dan terlibat dalam seluruh kegiatan anak. Ajarkan konsep otoritas tubuh sejak dini, bahwa tubuh anak adalah miliknya sendiri dan tak ada yang berhak menyentuh tanpa izin. Terbitnya buku digital berjudul The Broken Strings yang ditulis artis Aureli Moremans membuka banyak mata akan bahaya child grooming saat remaja. Lalu seperti apa sebenarnya pola child grooming ini yang membuat korbannya sulit melepaskan diri? Kita langsung saja membahasnya bersama dengan Jovita Verliana selaku psikolog anak, remaja, dan keluarga. Kita langsung sapa. Selamat siang Mbak Jovita, apa kabar di sana Mbak Jo? Selamat siang, Kak Andrew. Kabar saya baik. Kak Andrew gimana kabarnya? Kami di sini dalam keadaan yang sehat juga. Terima kasih telah bertanya. Kita langsung saja membahas tentang child grooming, Aunty Jo. Ini sebetulnya bagaimana sebelumnya kita melihat kasus ini juga dan biasanya para predator ini melakukan pola-pola apa saja saat ia melakukan child grooming, Aunty Jo? Ya, betul. Jadi kalau kita lihat child grooming, mungkin semua sudah tahu ya bahwa itu upaya yang dilakukan seseorang dalam membangun hubungan kepercayaan dan ikatan emosional dengan anak atau remaja sehingga mereka bisa memanipulasi atau mengeksploitasi anak. Nah, benar sekali tadi ternyata kan nggak langsung terjadi dalam satu kali bentuk perlakuan, tapi ini sudah menjadi sebuah tahapan gitu ya. Jadi ada tahapan untuk sampai kepada child grooming itu sendiri. Nah, tahapannya itu kita paling gampang itu kenal dengan 5P gitu. 5P yang pertama adalah pemilihan korban. Nah, jadi si pelaku ini akan memilih anak-anak yang rentan secara emosional. Misalnya kurang perhatian, kemudian ada memang masalah yang dia temui pada anak tersebut. Jadi pemilihan korban itu terjadi dulu di tahap pertama. Nah, kemudian tahap kedua ini ada yang namanya P kedua yaitu percaya atau building trust. Jadi pada saat dia sudah dapat nih korbannya siapa, dia mulai membuat si korban ini bisa percaya. Jadi mulai dari teman dulu, kemudian juga memberikan hadiah-hadiah, kemudian juga memberikan perhatian, menanyakan kabar, cerita juga tentang dirinya walaupun kadang bisa dibohongin gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah pemisahan diri atau isolasi. Jadi si anak pada saat sudah percaya dengan si pelaku, maka si pelaku ini sudah mulai kayak membatasi si anak ini dengan orang tuanya atau orang-orang terdekatnya. Misalnya apa-apa jangan bilanglah ke mama kamu. Kalau enggak misalnya handphone kamu di password kayak kan kamu udah gede gitu ya. Terus kalau misalnya papa mama nanya-nanya apa-apa ke kamu atau teman baik kamu nanya, kamu nggak usah cerita gitu. Jadi mulai dipisahkan nih si korban dari lingkungannya. Kemudian P yang keempat adalah pelanggaran batasan. Nah, si pelaku mulai nih menormalisasi sentuhan, kemudian bahasa, misalnya bahasa adalah kayak mulai panggil kata-kata romantis, kata-kata sayang, kata-kata yang vulgar dan sebagainya. Nah, kemudian sampai ke perilaku seksual. Nah, setelah itu yang kelima, P yang kelima adalah pengulangan manipulasi, yaitu pengulangan tahap-tahap sebelumnya dan disertai dengan dalih ancaman ataupun rasa bersalah pada si korban. Ini dia ya, 5P yang harus kita pahami dan tentunya juga harus disebarluaskan ya agar masyarakat luas dan pemirsa di rumah juga memahami. Namun ketika si korban dalam hal ini adalah aktris Aurel yang sudah mengalami pola yang salah berulang-ulang, maksud kami Aureli ya, Aureli sudah merasakan pola hubungan yang salah berulang-ulang, mengapa beliau ini sulit untuk keluar dalam siklus tersebut? Aunty Jo. Iya, betul. Ini menarik sekali karena yang terikat tuh bukan hanya fisik nih Kak, tapi ada ikatan trauma atau trauma bonding di sini. Nah, dalam hal ini korban itu mengalami ketergantungan emosional, fear conditioning. Fear conditioning itu artinya takut kehilangan, takut disalahkan gitu ya. Kemudian ada juga distorsi kognitif. Misalnya, dia menyakitiku karena sayang.
gitu. Jadi ada 3 hal ini. Nah, dalam hal ini otak korban itu terbiasa dengan siklus kasih sayang dan kekerasan secara bergantian. Sehingga kalau keluar itu terasa lebih menyakitkan daripada bertahan. Oke. Dan yang menjadi perhatian juga dalam kasus Aureli ini, korban child grooming yang suka sekali dia mendapat perlakuan yang kekerasan begitu ya, Betul. dipukuli dan juga mendapatkan hal-hal yang Iya. tidak layak. Tetapi mereka ini atau Aureli ini menganggapnya hal yang normal. Apakah karena hal tersebut, Auntijo? Iya, betul. Karena itu yang Hmm, sudah didoktrinkan sama dia oleh si pelaku ya. Jadi bahwa ini tuh adalah hal yang wajar, aku tuh sayang sama kamu, ya kan? Terus kemudian pada saat sudah memberikan misalnya memberikan ya tadi misalnya foto, memberikan sentuhan dan sebagainya, kemudian si pelaku ini memasukkan kan tadi memainkan rasa bersalah. Allah, kamu udah terlanjur juga sama aku. Siapa lagi sih sekarang yang mau terima kamu? Siapa lagi sih yang bakal sayang sama kamu? Kayak gitu ya kan? Kamu tuh udah kotor, cuman aku doang yang mau terima dan sebagainya. Nah, jadi si korban ini akan merasa bahwa iya ya bener juga, nggak ada siapa-siapa lagi yang lebih sayang ke aku selain dia, walaupun dia pun juga melakukan kekerasan sama aku gitu. Jadi di situ juga ada rasa malu, rasa bersalah. Kemudian juga pada saat sesekali korban meminta tolong ya secara halus ataupun secara terang-terangan, nah bisa jadi itu tidak ditanggapi dengan benar oleh lingkungannya gitu. Nah, jadi dia pun menambah lagi perasaan bahwa iya percuma kok gitu. Ya udah aku gini aja gitu. Jadi ada juga akhirnya oke. sampai ke tahap pasrah. Hmm. Sebetulnya di usia berapa kita bisa sadar atau di usia berapa sebetulnya anak-anak diberikan penerimaan edukasi ya, do's and don't, apa yang boleh, apa yang tidak boleh dilakukan orang dewasa atau orang-orang di sekelilingnya kepada dirinya agar kita bisa aware terhadap apa yang dilakukan orang dan bisa mencegah child grooming ini berkaca dari kasus Aureli. Iya. Jadi kalau ditanyakan sebenarnya sejak kapan, sejak usia dini sebetulnya. Nah, anak-anak itu diberitahukan batasan-batasan secara bertahap gitu ya. Misalnya pada saat usia dini dikasih tahu bahwa ada privacy area yang tidak boleh disentuh atau dilihat orang lain. Kemudian juga orang tua kan senantiasa harus memantau anak, kemudian punya waktu dengan anak, mendengarkan anak bercerita, tahu dia main sama siapa, bergaul sama siapa, itu perlu gitu. Nah, SD, SMP, SMA, jadi sampai remaja pun itu juga tetap dilakukan. Jadi ini sangat penting sekali untuk memang senantiasa memantau anak, dan anak harus merasa bahwa orang tua ini adalah memang tempat dia merasa aman. Jadi kapanpun aku mau datang ke orang tua, kapanpun aku mau cerita ke orang tua, aku aman. Nah, kalau ini terjadi maka tidak akan tuh yang namanya terjadi child grooming, karena anak tahu bahwa dirinya itu dicintai sepenuhnya oleh keluarga ataupun orang tua. Nah, kalau kita lihat pertanyaannya tadi, kapan seseorang sadar sih ini itu sudah terjadi gitu ya. Nah, kita nggak bisa menyalahkan remaja yang ada di dalam siklus ini gitu. Kenapa? Karena otak pengambilan keputusan atau prefrontal cortex itu baru matang di usia 23 sampai 25 tahun, ya kan? Nah, jadi artinya sebelum itu memang masih dominan kepada emosinya, kemudian juga belum mampu mengenali manipulasi kompleks, serta mereka tuh mudah mengira bahwa grooming itu sama dengan cinta. Tadi apalagi berasal dari latar belakang yang rentan ya secara emosional gitu. Nah, kalaupun hal ini terjadi pada remaja itu bukan karena dia bodoh secara intelijensi, bukan sama sekali. Tapi memang karena belum memiliki kapasitas psikologis yang penuh. Kayak tadi seperti yang saya katakan, otak pengambilan keputusan itu baru matang di usia antara 23 sampai 25 tahun. Nah, kemudian kalau kita sangkutkan tadi dengan pertanyaan yang sebelumnya gitu ya, kenapa sih kalau dilihat pada Aureli ini sampai bisa ada tertulis di situ bahwa dia sampai memukul diri sendiri, merasa dirinya nggak pantas menerima itu karena memang berkaitan dengan internalized blame dan shame based identity, tadi rasa malu dan rasa bersalah. Jadi biasanya korban itu ditanamkan keyakinan bahwa ini kamu yang salah, kan kamu yang mau gitu. Padahal dia diminta gitu atau dipaksa. Kemudian si korbannya juga merasa aku yang salah, tubuhku kotor, aku pantas dihukum. Nah, jadi terkadang memang si korban itu pada saat dia menyadari dia akan menghukum dirinya sendiri.
Tadi misalnya dalam bentuk memukul diri, menyakiti diri ya, atau sampai kepada depresi. Nah, kenapa bisa sampai memukuli diri? Ini adalah bentuk dari self punishment atau hukuman terhadap diri sendiri. Sekaligus menyalurkan emosi yang tidak bisa dia ekspresikan. Nah, jadi ini bukan tentang lemah mental loh ya, tapi tentang dampak trauma kronis yang terjadi. Nah, sekali lagi, memang pada usia remaja atau anak-anak ya ini memang dia nggak bisa punya kuasa sepenuhnya. Makanya selaku orang tua, kitalah yang memang harus memantau dan bertanggung jawab atas keselamatan anak. Ada bentuk manipulatif yang begitu dalam ya yang dilakukan oleh Betul sekali. predator. Untuk itu orang tua harus menjadi support system yang kuat bagi anak-anak. Nah, lalu bagaimana agar bisa memulihkan korban-korban yang menjadi korban dari child grooming ini, Auntijo? Tapi ditahan ya, kita akan bahas usai jeda, Auntijo. Kami akan kembali usai jeda, pemirsa, tetap di Halo Indonesia. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Halo Indonesia. Kita akan lanjutkan diskusi hangat kita bersama dengan Jovita Verliana selaku psikolog anak, remaja, dan keluarga. Auntijo melanjutkan pertanyaan saya di segmen sebelumnya. Jadi bagaimana memulihkan korban-korban dari child grooming? Karena untuk memulihkan mental ini kan lebih lama daripada memulihkan luka yang ada di fisik. Karena korban-korban child grooming ini juga akan berpotensi menjadi PTSD ya. Ini bagaimana mengobatinya? Langkah awalnya seperti apa, Auntijo? Ya, jadi sebetulnya benar yang dikatakan Kak. Jadi memang ini karena traumanya sudah child grooming trauma yang mendalam dan sudah berulang, ya kan? Dan bahkan bisa sampai bertahun-tahun dan akhirnya bisa timbulnya biasanya akan dampaknya ke post traumatic stress disorder. Nah, maka untuk penanganannya ini memang memerlukan penanganan yang khusus dan serius. Jadi memang disarankan untuk datang ke pihak profesional. Dan nanti dari pihak profesional pun akan mengedukasi para support system ini bagaimana untuk menemani ataupun mensupport si korban seperti itu. Jadi memang perlu penanganan profesional. Nah, kalau untuk para ini ya, misalnya kita selaku teman ataupun saudara, apa yang bisa kita bantu? Itu satu, kita tidak menghakimi dan tidak memaksa dia. Ya, maksudnya tidak memaksa dia untuk menceritakan ulang, nanya-nanyain yang detail, apalagi menghakimi dan sampai menyalahkan, itu enggak banget ya. Terus kemudian apa yang harus dilakukan? Dengarkan. Jadi pada saat dia bercerita atau korban itu bercerita kepada kita, itu kita dengarkan sampai tuntas. Kemudian juga kita validasi perasaannya ya. Jadi kita perlu tanamkan kepada orang itu atau teman kita atau kerabat kita yang memang pernah korban child grooming bahwa kamu itu tidak bersalah. Jadi benar-benar yang bersalah adalah si pihak pelaku gitu. Kemudian bisa tawarkan bantuan, misalnya apa yang bisa aku bantu ke kamu gitu ya. Terus kemudian libatkan juga support system yang ada, dan tadi itu paling penting adalah memang harus dibantu oleh tenaga profesional, dalam hal ini psikolog atau psikiater. Oke, ketika Gitu. sudah melalui sedemikian proses yang panjang melakukan trauma healing begitu ya, tetapi mungkin dari sisi korbannya justru di satu sisi merasa seperti kangen dalam tanda kutip dengan si abuser tersebut ya. Ini bagaimana meluruskan hal ini agar si korban tidak merasa ada rasa kangen kepada abuser yang secara tidak langsung itu sudah menanamkan manipulasi perasaan terhadap korban? Ya, memang perlu ada edukasi ya untuk pada si korban ini. Satu, memang dia harus tahu bahwa perilaku itu adalah perilaku yang salah dan perilaku yang melanggar hukum dan melanggar hak asasi. Jadi itu dulu yang harus ditanamkan. Nah, pada saat si korban sudah tahu bahwa itu adalah salah, maka diharapkan memang dia memutuskan semua hubungannya dengan si pelaku gitu ya. Jadi misalnya harus ngeblok, harus kemudian benar-benar misalnya ganti nomor atau apapun itu. Jadi tidak boleh terpapar lagi pada si pelaku gitu. Nah, terus kemudian apa sih gunanya support system? Ya tadi memantau dan mengingatkan kembali gitu ya. Apabila misalnya sekali-sekali nyariin atau kemudian pengen ketemu, itu benar-benar support systemnya yang harus membantu bahwa kamu nggak boleh ketemu. Kan kamu udah tahu perilaku yang dilakukan memang toksik dan merusak gitu. Nah, seperti itu. Nah, jadi pentingnya juga diikutkan dalam psikoterapi ini adalah supaya memunculkan edukasi bahwa
memang dia tidak boleh lagi berhubungan dan itu adalah salah. Supaya nanti dia tidak akan menjadi pelaku berikutnya gitu. Karena kalau misalnya ada unfinished business dan nggak selesai dalam dirinya, bisa jadi dia akan jadi pelaku berikutnya atau kemudian PTSD-nya semakin parah dan itu bisa mengganggu fungsional dari kehidupan dia. Oke, jadi memang harus ada support system yang memagari korban dan Betul. juga mengingatkan ya agar tidak terjerumus lagi dalam lubang yang sama. Oke, saya ingin membahas sedikit dari sisi predator atau abuser tersebut. Iya. Kira-kira apa saja yang menentukan atau yang membuat pelaku ini menjadi predator atau abuser? Apakah dari pola asuh orang tua sehingga kasus ini, siklus ini terus terjadi turun-temurun? Antijo. Iya, satu bisa dari pola asuh. Hmm. Nah, kemudian yang terbanyak adalah dia memang mantan korban kan, jadi punya riwayat sebagai korban child grooming juga atau kekerasan seksual, kemudian juga punya riwayat trauma dan hubungan yang tidak sehat di masa sebelumnya. Kemudian ada juga yang memang punya keyakinan-keyakinan irasional, kayak tadi ada pemikiran-pemikiran yang nggak benar, bahwa nggak apa-apa kok nge-seks itu bebas kok, nge-seks itu hak saya kok, selama anak itu juga mau, saya mau juga nggak apa-apa kok gitu. Jadi ada irrational belief-nya gitu ya. Terus kemudian biasanya juga si pelaku itu punya kebutuhan yang tinggi akan kontrol dan dominasi. Tapi di sisi yang bersamaan juga dia memiliki kepercayaan diri yang rendah gitu. Nah, kalau ditarik ulur memang kalau dari pola asuh ya biasa ada kaitannya. Karena yang membentuk kepribadian seseorang menjadi seseorang yang dewasa seperti ini kan memang ada bagian-bagian dari masa lalunya ya, di mana salah satunya memang ada pola asuh orang tua gitu. Misalnya apakah orang tuanya juga adalah pelaku kekerasan atau kadang juga ada orang tua yang memang dia juga abusive secara seksual, ada orang tua juga yang abai, jadi sama sekali tidak memperhatikan anak. Nah, sehingga anak ini gampang sekali mendapatkan perhatian dari orang lain karena orang tuanya aja nggak perhatiin dia gitu. Atau bahkan orang tua yang memang justru sangat ekstrim keras terhadap anak, sehingga anak ini tidak pernah didengar dan anak ini punya harga diri yang rendah gitu. Jadi biasanya seperti itu sih kurang lebihnya ya untuk kenapa bisa menjadi seorang abuser itu. Nah, tapi salah satu yang perlu diingat di sini, apapun masa lalunya, apapun backgroundnya, apapun alasannya seseorang itu menjadi abuser, tetap tanggung jawab sepenuhnya itu ada di pelaku. Jadi memang yang salah ya pelaku gitu. Jadi bukan untuk akhirnya oh berarti masa lalu kayak gini ya, kasihan ya berarti korban kamu oke lah gitu, pahami dia dan sebagainya gitu. Nah, sehingga pelakunya dibiarin aja, itu enggak juga gitu. Tetap yang bersalah adalah si pelaku. Karena sebagai seorang dewasa, kalau dia tahu ada yang salah dengan dirinya, harusnya dia bisa mencari penyelesaian masalah yang positif ya. Misalnya tadi kunjungi tenaga-tenaga profesional, minta bantuan ke orang-orang terdekat yang memang kamu tahu bisa memang bijaksana untuk bisa membantu kamu memperbaiki diri gitu. Oke. Terakhir, Auntijo, bagaimana agar kita bisa bersama-sama mencegah atau menekan kasus-kasus child grooming ini? Bagaimana mengajari anak agar mereka bisa berani berbicara ketika menerima perlakuan tindakan kekerasan seksual ataupun child grooming? Ya. Satu, anak harus merasa aman. Kalau anak aman, dia akan bisa bercerita apapun dan kepada orang tuanya dia nggak akan merasa malu, takut mengecewakan dan sebagainya. Jadi aman dulu. Jadi kalau untuk orang tua, buat lingkungan keluarga itu atau buat hubungan yang hangat atau connecting dengan anak. Nah, kemudian yang kedua, biasakan memang ada waktu-waktu berkualitas atau waktu-waktu bersama, sehingga di situ pun adalah wadah untuk orang tua mendengarkan anak, mendengarkan aktivitasnya, perasaannya, dan sebagainya. Dan orang tua pun di situ adalah tempat pada saat quality time ya, itu adalah sarana untuk mengedukasi anak bahwa apa sih yang boleh dan tidak boleh. Tubuh kamu adalah privacy. Kalau ada orang yang menyentuh, maka apa yang harus kamu lakukan? Ataupun kemudian berteriak, lari meminta bantuan dan sebagainya. Nah, kemudian satu buat ruang aman, yang kedua ada waktu tertentu memang untuk mengedukasi anak dan juga mendengar anak bercerita dari orang tua ya. Dan yang ketiga memang harus selalu memantau, namanya anak dan remaja kan masih di bawah tanggung jawab orang tua ya, di bawah 18 tahun. Jadi boleh kita memang harus memantau gadget-gadgetnya, kita memantau sosial medianya. Kemudian berikan juga pemahaman tentang literasi digital kepada anak kita. Gitu. Itu dari segi orang tua.
Kalau dari segi edukator atau guru ya, nah itu juga sama sebetulnya, memberikan seminar-seminar, kemudian baik kepada orang tua maupun kepada anak, kemudian juga tetap memantau dan kan ada konseling ya di sekolah. Nah itu juga bisa diedukasi ke anak bahwa kamu bisa bercerita apapun di ruang konselor ataupun kamu bisa menceritakan ini kepada guru yang kamu percaya seperti itu. Baik, kita harapkan diskusi kita ini bisa menjadi insight penting untuk pemirsa di rumah ya, agar kita bisa bersama-sama menekan angka kasus child grooming. Terima kasih Aunty Jo telah bergabung bersama kami di Halo Indonesia. Salam sehat, selamat kembali beraktivitas Aunty Jo. Terima kasih Kak Andrew. Pemirsa, usai jeda kami akan mengajak Anda melihat sosok lansia yang tetap produktif berjualan koran. Tetap bersama kami di Halo Indonesia.